Kami balang. Kami peduli untuk pembangunan Papua. Kami balang. Tidak boleh macam-macam jadi. Jangan bunuh karakter kami orang Papua dengan cara-cara begini. Tidak. Kami tetap balang. Kami yang tetap tidur di sini. Kami Papua kata. Tidak. Papua tidak sakit, sudah sembuh. Kami sudah lapor Papua sembuh. Tidak ada apa-apa. Sudah melapor Papua, kau bikin BNT segala macam apa? Tidak ada apa-apa pun di sini. Tidak boleh aktivitas apapun di sini selain Papua masih sakit. Tidak bisa. Tidak. Kami tidak bagus. Ya. Shalom, Bapak Ibu, kakak adik dimanapun Anda berada. Apa kabar? Ya, apapun kondisi kita hari ini, kita patut syukuri karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberi tanggapan terkait dengan isu-isu yang berkembang di beberapa hari ini, di mana isunya itu Gubernur Papua ada oknum-oknum yang berusaha untuk mau mengganti posisi beliau atau bagaimana. Saya juga kurang tahu persis duduk persoalannya. Tapi intinya di situ ada seolah-olah mau mengambil alih kepemimpinan beliau. Kalau tidak salah ya, seperti itu. Mereka sempat menyinggung juga Pak Sekda dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan 3 tanggapan ya terkait dengan isu tersebut. Yang pertama, berdoa. Yang kedua juga berdoa, dan yang ketiga juga berdoa. Yang pertama, kita harus sebagai orang Kristen di tanah Papua ini, sikap kita seperti apa terkait dengan persoalan ini. Yang pertama itu kita harus berdoa untuk situasi di tanah Papua, supaya dengan isu-isu seperti ini Papua tetap damai, Papua tetap kondusif, tidak ada tindakan-tindakan kriminal atau anarkis dan sebagainya. Itu yang pertama. Kita harus doakan kota kita atau provinsi kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus berdoa untuk pemimpin kita, dalam hal ini Bapak Lukas NMB. Kita sebagai rakyatnya, kita punya tugas untuk mendoakan pemimpin. Dalam hal ini beliau sedang mungkin dirawat atau masih dalam proses pemulihan kesehatan. Tugas kita, masyarakat Papua dan terlebih khusus orang Kristen, harus berdoa untuk beliau. Jangan kita hanya istilahnya dukung-dukung, berkoar-koar untuk membela beliau, tapi kita sendiri tidak pernah berdoa untuk kesehatan beliau. Kita lebih cenderung untuk ingin demo-demo dan sebagainya, tapi kita sendiri tidak pernah bawa itu dalam doa. Ini juga kurang bagus ya. Jadi yang kedua, kita harus berdoa untuk kesehatan beliau, supaya Tuhan tolong pemulihannya terus dapat berlangsung dengan baik, sehingga beliau dapat memimpin Papua sisa masa jabatan hingga selesai dengan baik. Itu yang kedua. Karena saya percaya bahwa beliau ini, Bapak Lukas NMB ini dipilih dan diangkat oleh Tuhan sendiri untuk memimpin Papua. Ya. Jadi tugas kita berdoa untuk beliau. Kemudian yang ketiga, kita berdoa juga untuk Tuhan munculkan pemimpin yang baru di periode berikutnya nanti, adalah pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang bijaksana. Dan jangan lupa kita juga doakan khusus untuk pemimpin yang sehat secara jasmani maupun rohani, supaya ke depannya mereka itu atau pemimpin yang Tuhan pilih itu bisa memimpin Papua ke depan yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja 3 tanggapan dari saya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki sikap seperti itu, yaitu berdoa. Shalom, mungkin itu saja. Tuhan memberkati.